Bab 115. Janda muda. Dengan penuh keyakinan, walaupun Velty sangat terkejut saat mendengarkan perkataan Altar, namun Altar tetap memposisikan dirinya sebagai lelaki, tanpa sedikit pun ia menampakkan kegugupannya di hadapan Velty. Maaf Velty. Kalau aku terlalu lancang udah jadiin kamu sebagai wanita terpenting yang sedang aku pikirkan. Jawab Altar datar. Velty yang dikejutkan dengan perkataan Altar. Jelas wajah Velty terlihat sangat tegang dan syok. Namun Velty berusaha membuat dirinya tidak menanggapi dengan serius perkataan Altar. Karena untuk saat ini dia belum yakin bisa menerima orang baru dalam hidupnya sebagai suaminya. Mas Altar ada-ada saja, kamu lucu deh. Ucapnya sambil tersenyum, dan mengalihkan kegugupannya di hadapan Altar. Kamu anggap ungkapan hatiku ini lucu? Tega benar ya, selain kamu cantik ternyata kamu jahat. Altar ikut bergelakar sambil tersenyum. Kebingungan pun menyelimuti batin Velty. Sebab selain obrolan mereka yang sekarang mereka alihkan ke canda gurau, tapi ia juga menyadari kedekatan Altar selama ini dengannya, terkadang lebih dari seorang sahabat dalam hal meringankan setiap pekerjaan atau beban yang harus membuatnya sibuk. Velty. Aku minta maaf, karena perkataanku yang membuat kamu jadi tidak nyaman. Membuat kamu tidak enak jadinya. Tapi jujur, walaupun ini mungkin dianggap hanya sebatas canda, tapi aku bicara sesuai yang aku rasakan. Ucapan Altar terdengar serius, aku mengatakan ini. Karena aku takut jika suatu saat nanti aku mengatakannya. Tapi ternyata sudah ada orang yang terlebih dahulu mengutarakan perasaannya padamu. Aku takut jika aku terlambat. Perasaannya janda muda itu semakin gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia bingung harus mengatakan apa dengan Altar. Aku sadar aku tidak punya apa-apa. Aku sadar aku tidak punya kelebihan apa-apa. Bahkan perasaan yang barusan aku katakan ini terdengar sangat sederhana dan tidak begitu romantis, hingga membuat kamu kaget seperti itu. Altar mengatakan perkataannya itu di saat lampu merah menghentikan mobil mereka. Velty menghembuskan nafasnya dan mengumpulkan sejumlah keberaniannya untuk mengatakan perasaan yang ia rasakan juga selama kedekatan Altar kepadanya. Sebenarnya, bukan masalah itu atau karena kesederhanaan atau ada hal lain. Jujur, selama ini juga aku terkadang berpikir tentang kedekatan kita selama ini Altar. Walaupun hanya sebatas bantuanmu terhadap kesibukanku selama ini. Tapi kadang aku merasakan hal yang berlebihan. Dan Velty sesekali memandang di luar jendela kaca mobil, dan aku juga tahu kalau kamu punya perasaan yang lebih terhadap diriku. Tapi aku selalu berusaha menghindari hal itu semua Altar. Aku takut mengecewakan orang yang telah mencintaiku. Kamu tahu sendiri penyebab kegagalan hubungan kami kemarin Mas Aldo. Ia kembali menghembuskan nafasnya. Tapi jujur Mas, untuk saat ini aku belum bisa membuka hatiku dan menerima orang baru. Akhirnya Velty mengungkapkan perasaannya. Hati Altar semakin bergetar. Aku tidak akan memaksa kamu Velty, untuk menerima perasaanku. Aku juga sadar kalau diriku bukanlah orang yang punya. Tapi aku hanya ingin supaya kamu akan secepatnya mendapatkan kebahagiaan. Aku berharap supaya kamu secepatnya mendapatkan orang yang selalu memberikan kamu semangat, biarpun itu bukan diriku. Tapi satu pesanku, dalam waktu secepatnya tolonglah kamu beri aku jawaban yang pasti. Ucap Altar penuh harap.
dan melajukan mobil mereka setelah lampu hijau menyala. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan saat itu yang terjadi di dalam mobil hanyalah keheningan yang terkesan begitu canggung dengan ungkapan perasaan yang sebelumnya tak diduga akan terungkap di perjalanan mereka saat mengambil sisa kue pesanan Ibu Shirley. Waktu demi waktu berlalu, tidak terasa hari sudah mulai petang. Dan itu artinya acara kecil-kecilan di rumah Pak Aguso akan segera dimulai. Di sana sudah pada ngumpul semua para keluarga, sahabat, dan beberapa tamu lainnya yang tentunya orang-orang terdekat Pak Aguso. Sebelum acara dimulai, Pak Aguso melihat semua yang sudah pada ngumpul, dan ternyata masih ada yang belum hadir di tengah-tengah mereka. "Basten mana?" tanya Pak Aguso, yang terarah kepada Canari. "Lagi mandi, Pak," jawab Canari. Altar yang tidak kepedean dengan bajunya. Ia pun langsung menyusul pertanyaan Pak Aguso. "Apa dia udah siap mandi? Soalnya tadi gue mau pakai kemejanya." "Sono tuh tinggal ambil aja. Lihat di kamar," jawab Canari datar. Altar langsung berdiri dan menuju kamar tempat Basten berada. Dan sesampainya di sana ternyata Basten sudah siap mandi dan sedang menyisir rambutnya. "Mana kemejanya, Bos?" tanya Altar. "Oh, itu lihat aja mana yang lu suka," jawab Basten sambil menunjuk lemari. "Bas, cowok itu ngapain aja tadi di sini? Soalnya tadi aku lihat dia masih ada di sini," tanya Altar terhadap cowok yang bernama Valdi. "Cowok yang mana?" Basten belum menyikapi pria yang Altar maksud. "Si Valdi. Siapa lagi kalau bukan dia?" Perkataan Altar terdengar jijik menyebutkan nama pria itu. "Biasa aja dong Dek, kan banyak undangan yang datang. Mana gue perhatiin satu persatu." Basten merendahkan kejijian Altar saat menyebutkan nama pria itu. "Adek-adek," Altar sambil mengerutkan keningnya. "Gue serius loh keong. Soalnya bentar lagi gue ke depan nih. Takut entar calon ibu dari anak-anak gue didekati ama orang, apalagi si monyet itu. Hahaha. Kencengin tuh kancing celana lu, entar burung lu keluar." Mereka pun tertawa dengan perkataan Basten. Tidak lama kemudian, sekitar 10 menit, mereka pun akhirnya keluar dari kamar itu setelah selesai berpakaian. "Canari di mana?" tanya Basten kepada kakak iparnya. "Udah di depan, tinggal lu yang ditunggu," jawab Velti. Kok baju kamu yang itu? Katanya kemarin untuk malam ini pakai baju kuplean sama Canari." "Oh iya." Basten baru ingat, bahaya nih kalau gak sempet kuplean sama ibu negara. Basten langsung berbalik haluan dan ingin segera menggantikan bajunya. Namun langkahnya sudah dicekal sama ayah mertuanya. "Kamu mau kemana lagi? Acaranya mau dimulai." Jantung Basten langsung berdetak kencang. Pasalnya baju kuple itu sudah lama mereka beli dan dengan rencana akan mereka pakai malam ini. "Kok bengong? Cepetan." Pak Aguso menarik lengan menantunya itu yang sedang memikirkan perasaan istrinya. Mereka pun sampai di sana. Dan ternyata acara malam ini yang digelar di kediaman Pak Aguso, selain kebiasaannya mengundang kerabat dan sahabat-sahabatnya untuk ngumpul bareng, makan bareng, bertepatan juga malam itu sebagai acara syukuran atas kehamilan Canari. Jelas tertulis di spanduk yang berukuran kecil itu, "Selamat atas kehamilan Nyonya Canari dan selamat kepada Tuan Basten sebagai calon ayah." "Nah, ini dia calon ayah," seru salah satu undangan yang menyambut kedatangan Basten.
Semua pun langsung menoleh ke arah Basten dan Pak Aguso. Dengan cepatnya Basten menatap ke meja yang dipakai altar. Ternyata baju kuple mereka yang seharusnya ia pakai malam ini. Pasalnya altar tidak tahu kalau kemeja yang ia pilih itu seharusnya yang Basten pakai untuk acara malam ini. Canari yang ada di situ langsung menatap tajam ke arah suaminya dan juga altar. Bagaimanakah perasaan dan tanggapan Canari dengan baju kuple yang telah salah digunakan untuk acara spesial mereka malam itu? Lanjut ke bab berikutnya, jangan lupa komentarnya dong guys.